Kita mulai saja, kita teruskan yang kemarin kan sampai di 51, sekarang indikator yang ke-52. Nanti teman-teman akan diberikan suatu gambar model sistem organ pernapasan, peserta dapat menjelaskan proses pernapasan perut. Ya, peserta dapat menjelaskan proses pernapasan perut. Ini berarti materi tentang IPA gitu ya. Silakan teman-teman simak soalnya seperti ini. Nomor 7, perhatikan gambar mekanisme pernapasan perut. Ya, inspirasi pernapasan perut menyebabkan titik-titik. Berarti kita harus belajar. Di sini yang ditanyakan adalah pernapasan perut, maka kita juga harus belajar tentang pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, kalau pernapasan yang pertama kita mulai dulu dari pernapasan dada supaya teman-teman juga paham ya. Pernapasan dada itu ada dua fase, fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi itu fase menarik nafas. Nah, ketika kita menarik nafas, otot antar tulang rusuk itu kontraksi. Yang kontraksi adalah otot antar tulang rusuk. Tulang rusuk kemudian terangkat, rongga dada membesar, tekanan paru-paru mengecil, udara masuk. Itu fase inspirasi. Kemudian fase ekspirasinya, otot tulang rusuk itu relaksasi. Tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, tekanan paru-paru membesar, udara keluar. Itu ya, itu pernapasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk. Kemudian kalau pernapasan perut yang ditanyakan tadi kan otot tulang rusuk berarti yang ini. Otot pernapasan perut berarti yang ini ya. Fase inspirasinya otot diafragma berkontraksi atau mendatar. Tulang rusuk terangkat ya. Rongga dada membesar. Tekanan paru-paru mengecil, udara masuk. Fase ekspirasinya otot diafragma berelaksasi atau melengkung. Tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, tekanan udara membesar, udara keluar. Jadi otot yang terpakai untuk pernapasan perut adalah otot diafragma yang melakukan kontraksi dan relaksasi. Itu ya teman-teman ya. Berarti kita bisa jawab. Di sini adalah fase inspirasi pernapasan perut. Karena inspirasi pernapasan perut, maka terjadinya udara masuk ya, berarti ini yang jawaban yang tepat adalah terjadi kontraksi pada diafragma. Diafragma menjadi datar, kemudian tekanan udaranya mengecil, kemudian baru udara masuk gitu ya. Prediksi soal berikutnya ini tentang pernapasan perut. Jadi sering sekali kita bahas tentang pernapasan perut. Memang kisi-kisinya yang keluar pernapasan perut. Jadi teman-teman harus benar-benar paham ya. Nanti pertanyaannya dibolak-balik ya. Teman-teman akan pusing sendiri ya. Nanti kalau tahu pertanyaannya itu tidak hanya seperti ini, tapi dibolak-balik. Tapi kalau teman-teman menyaksikan benar-benar soalnya seperti cara menjawabnya, nanti teman-teman bisa gitu ya. Berdasarkan gambar di atas, alur ekspirasi. Ekspirasi itu artinya udara keluar dari paru-paru ya teman-teman ya. Kalau inspirasi itu menarik udara ke paru-paru, kalau ekspirasi keluar gitu ya. Pernapasan perut menyebabkan titik-titik. Rongga dada membesar, diafragma melengkung, otot perut relaksasi, otot diafragma kontraksi, udara masuk. Oke, mana jawaban yang paling tepat untuk ekspirasi pernapasan perut? Nah, pernapasan perut itu kan dibagi menjadi dua, ada fase inspirasi, ekspirasi, gitu ya. Inspirasi itu masuk, udara masuk, ekspirasi udara keluar, gitu ya. Nah, kalau inspirasi, teman-teman silahkan dihafalkan ini ya. Itu kalau fase mengambil nafas atau udara masuk itu otot diafragmanya kontraksi. Nah, kalau kontraksi ototnya menjadi mendatar. Kalau diafragma ini loh teman-teman ya. Kalau diafragma otot kontraksinya mendatar. Ya. Kemudian tulang rusuk terangkat. Kalau terangkat seperti kontraksi, yaitu bukan kontraksi sebenarnya, tapi seperti kontraksi karena pengaruh dari diafragma mendatar tadi, gitu ya. Rongga dada menjadi membesar, gitu ya. Otot perut relaksasi. Nah, kata relaksasi itu artinya tidak menekan kendur, kan menggelembung kan. Menggelembung itu artinya relaksasi perutnya, gitu ya. Tekanan paru-paru jadi kecil, akhirnya udara masuk. Ini dihafalkan saja. Otot diafragma berkontraksi atau bentuknya mendatar, tulang rusuk terangkat atau kontraksi, rongga dada membesar atau kontraksi, otot perutnya relaksasi, tekanan paru-parunya mengecil, udara baru masuk gitu ya. Kalau ekspirasi ini tadi yang tanyakan, diafragmanya relaksasi, melengkung. Kalau relaksasi malah melengkung diafragmanya. Tulang rusuknya turun atau relaksasi. Ya sama berarti ya.
diafragma dengan tulang rusuk itu sama. Kalau diafragma relaksasi, tulang rusuk juga relaksasi gitu ya. Rongga dada jadi mengecil, otot perutnya kontraksi. Kontraksinya bukan melengkung tapi apa itu namanya mendatar ya. Otot perutnya mendatar gitu ya. Tekanan paru-paru membesar, udara keluar. Itu ya, teman-teman harus menghafalkan ini benar-benar gitu ya. Nah, jadi kita bisa jawab alur ekspirasi ya. Rongga dada membesar itu inspirasi. Diafragma melengkung itu artinya relaksasi. Relaksasi berarti ini ekspirasi ya. Ini B benar. Kalau otot perut relaksasi harusnya adalah fase inspirasi gitu ya. Kalau otot diafragma kontraksi artinya inspirasi gitu ya. Udara masuk artinya inspirasi. Jadi teman-teman harus paham itu ya. Masuk ke indikator berikutnya, diberikan beberapa pernyataan tentang pengalaman dan pengetahuan tentang proses makan makanan, peserta dapat memilih rumusan tentang pencernaan yang tepat. Soalnya seperti ini. Berikut ini adalah beberapa proses pencernaan: penyerapan air, penyerapan mineral, penyerapan ion-ion, pembusukan oleh Escherichia coli. Proses pencernaan yang terjadi dalam usus besar adalah titik-titik. Apakah 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 4, atau 1, 4. Oke, kita akan kaji apa saja yang ada di usus besar ya, proses pencernaannya seperti ini. Jadi fungsi utama usus besar adalah menyerap air yang masih tersisa. Jadi opsi yang nomor 1 benar ya. Kemudian sisa makanan yang dihisap dikeluarkan dari tubuh disebut feses. Oke. Pada usus besar kolon jadi proses pembusukan sisa makanan. Nah, zat makan yang tidak dapat diserap usus halus, pembusukan terjadi oleh bakteri Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli mensekresikan beberapa zat seperti tiamin dan seterusnya. Gitu ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat berarti penyerapan air dan pembusukan oleh Escherichia coli. Jawaban yang tepat adalah opsi 1. Berikutnya, makanan akan mengalami pencernaan selama dalam saluran pencernaan, tapi dalam organ tertentu makanan tidak mengalami baik mekanik maupun kimia. Tidak mengalami pencernaan mekanik maupun kimia. Organ tersebut adalah titik-titik: mulut, duodenum, esophagus, ileum, atau ventriculus. Jadi kita akan bahas masing-masing ini mana yang tidak terjadi pencernaan mekanik maupun kimiawi. Yang pertama kita bicara mulut. Nah, di dalam mulut itu terjadi proses pencernaan secara mekanik, yaitu dengan gigi dan juga kimiawi, karena di mulut itu ada kelenjar ludah, di situ ada ptyalin yang mensukresikan membantu proses mengubah amilo menjadi zat gula gitu ya. Itu enzim ptyalin gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk kerongkongan, itu bahasa lainnya esophagus. Jadi kalau teman-teman itu berbicara tentang esophagus itu berarti kerongkongan gitu ya. Kerongkongan itu tidak terjadi ya. Karena di kerongkongan itu hanya mendorong makanan sampai ke lambung. Jadi di situ hanya proses pendorongan gitu ya. Tidak terjadi apapun gitu ya. Tidak dicerna baik mekanik maupun kimiawi. Kemudian di lambung itu bahasa lainnya ventriculus. Itu proses pencernaan mekanik ada di lambung juga, karena lambung juga fungsinya meremas-emas. Kemudian lambung juga kimiawi karena menghasilkan enzim. Nah, gitu ya. Usus halus ini tentu saja di dalam usus halus itu ada 3 jenis, yaitu duodenum, jejunum, ileum ya. Di usus halus memang terjadi pencernaan kimiawi gitu ya. Di situ karena usus halus yang menghasilkan banyak sekali enzim ya. Termasuk percabangan dari usus halus itu yang dengan hati dan pankreas itu menghasilkan empedu dan kelenjar pankreas itu ya, seperti tripsin, amilase, maltase, itu berarti terjadi pencernaan secara kimiawi. Nah, usus duodenum ini ya ini tadi ya, saluran empedu dan pankreas tadi. Jadi artinya pencernaan kimiawi juga terjadi di usus duodenum. Jejunum juga demikian, ileum juga demikian. Jadi jawaban yang paling tepat yang tidak mengalami pencernaan baik mekanik maupun kimiawi adalah esophagus. Makanan yang keluar dari lambung menuju ke usus halus sebagian sudah mengalami pencernaan. Ya, sebagian sudah mengalami pencernaan. Apabila seorang makan bahan makanan mengandung protein, amilum,
glukosa, lemak, vitamin, zat manakah yang sudah mengalami pencernaan secara kimiawi. Kimiawi berarti kita pakai enzim. Mana yang sudah diolah dengan menggunakan enzim. Kita lihat opsi pilihan ganjilnya 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 4, 5, 2, 3, 4, 5, atau semua benar. Oke, saya jelaskan ini, saya sudah diberikan gambaran. Di mulut itu ada enzim petialin, ya, di mana karbohidrat itu dipecah menjadi enzim pencernaan yang ada di mulut menjadi bentuk sederhana seperti menjadi glukosa. Jadi di mulut itu ada kelenjar ludah menghasilkan enzim petialin mengubah amilum menjadi glukosa. Jadi amilum atau karbohidrat yang ada di mulut sudah mengalami pencernaan kimiawi, gitu ya. Oke, ketika di lambung itu yang menjadi fokus adalah tentang protein. Jadi protein itu sudah diolah di dalam lambung, gitu ya. Nah, di lambung juga glukosa sudah diolah, gitu ya. Oke, ketika di usus halus itu yang sudah masuk di usus halus ya, yang kan tadi sampai di lambung ya. Kalau masuk halus yang belum bisa dicerna itu saya jelaskan dua. Hati dan pankreas ini hubungannya dengan lemak. Jadi pencernaan lemak. Hati berfungsi untuk mengemulsi lemak, sementara pankreas itu ya salah satunya adalah merombak protein menjadi asam amino. Jadi protein yang sudah diolah di lambung diolah lagi, gitu ya. Amilase mengubah amilum menjadi zat gula. Itu juga terjadi juga di pankreas. Tapi kan sudah sudah mengalami pencernaan di mulut. Nah, ini disempurnakan di sini. Jadi kalau yang ditanyakan sudah dicerna di mulut dan lambung, ya sudah dicerna sebelum sampai ke usus halus, maka jawaban yang tepat adalah, nah ini kalau vitamin ya, vitamin itu langsung diserap ya, langsung diserap, atau minimal vitamin A itu larut dalam lemak itu harus berarti sampai ke usus halus gitu ya, belum dicerna di mulut, belum dicerna di lambung, belum dicerna kalau vitamin A. Ya. Kalau vitamin C itu juga langsung dicerna di usus halus, langsung diserap di usus halus, tidak dicerna. Jadi jawabannya tepat, makanan yang keluar dari lambung, artinya makanan itu kalau sudah sampai di usus halus itu sudah mengalami cernaan apa, gitu ya. Protein yes tadi ya, karena mengandung pepsin dan renin. Amilum yes, karena sampai di mulut sudah terjadi pencernaan kimiawi. Kemudian glukosa yes. Ya, kalau lemak nanti setelah di usus halus yaitu butuh bantuan kelenjar empedu dan kelenjar pankreas. Vitamin tidak mengalami pencernaan, teman-teman. Selama mulut dan lambung tidak mengalami pencernaan, nanti setelah di usus halus untuk vitamin C dan B ya, itu langsung diserap di usus halus, sementara vitamin A itu harus diemulsikan dengan lemak, gitu ya. Jadi tidak bisa. Jadi 4 dan 5 itu tidak bisa di mulut dan lambung. Jawaban yang tepat berarti 1, 2, 3. Kisi-kisi berikutnya diberikan kelima 4 ya, diberikan fenomena tentang tekanan diastol dan sistol, peserta dapat menafsirkan hal-hal yang terjadi pada bagian jantung. Hal-hal yang terjadi pada bagian jantung ketika terjadi tekanan diastol dan sistol. Oke, seperti ini teman-teman soalnya. Nomor 13, perhatikan ilustrasi keadaan dan kondisi bagian-bagian jantung pada gambar. Jadi gambar A dan gambar B gitu ya. Pernyataan yang benar tentang kondisi jantung seperti gambar di atas. Opsi pilihan ganjilnya dibaca sendiri ya teman-teman ya. Yang jelas kita akan lihat kondisi jantung ketika A itu ventricle memompa. Ventricle itu bilik ya, bilik memompa darah. Kita langsung aja ya. Jadi ada dua tekanan ya. Tekanan itu ada dua, yaitu tekanan sistol atau systolic dan tekanan diastol atau diastolik ya. Ketika sistol atau ketika ventricle itu berkontraksi, ventricle itu bilik ya teman-teman ya. Bilik berkontraksi memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi otot jantungnya yang bekerja adalah otot jantung pada ventricle atau bilik berkontraksi gitu ya. Memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau tekanan diastolik atau diastol itu merupakan tekanan darah di saat ventricle itu relaksasi. Itu seperti gambar B itu ya. Tidak sedang memompa, santai ya. Dan aliran darah bergerak dari atrium ke ventricle. Jadi posisi darahnya dari serambi ke bilik
atau dari atrium ke ventricle gitu ya. Kalau sistol itu dari ventricle ke seluruh tubuh aliran darahnya. Gitu ya. Kita lihat opsi A, mengilustrasikan tekanan diastolik ketika otot jantung mengalami relaksasi. Nah, ini benar ini jawabannya ya. Tapi otot jantung yang sebelah mana? Kemudian yang B, mengilustrasikan tekanan sistolik ketika otot jantung berkontraksi. Ini juga benar, otot jantung berkontraksi benar. Tekanannya sistolik benar, tapi itu otot jantung yang mana gitu ya. Kemudian C, mengilustrasikan tekanan sistolik ketika ventrikel jantung berkontraksi. Nah, sistolik itu pada bilik jantung berkontraksi benar. Yang D, mengilustrasikan tekanan sistol ketika otot jantung mengalami kontraksi. Nah, ini pakainya otot jantung semua. Tapi yang paling benar adalah opsi C. Karena kita belajarnya yang menjadi panduan kapan itu sistolik, kapan diastolik, itu yang menjadi dasar itu adalah ventrikelnya atau biliknya gitu ya. Ketika sistol maka ventrikelnya adalah berkontraksi, kalau diastol itu ventrikelnya atau biliknya itu ada sedang berrelaksasi gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Lanjut ke indikator 55, itu diberikan pernyataan tentang rongga dada, peserta dapat mengidentifikasi tulang-tulang yang membentuk rongga dada. Jadi nanti soalnya ya ada tulang dada itu dianalisa, mana termasuk gladiolus, mana termasuk tajuk pedang dan lain-lain gitu ya. Oke, soalnya seperti ini teman-teman. Nomor 16, tulang badan atau gladiolus sebagai salah satu penyusun rongga dada merupakan tempat melekatnya titik-titik. Nah, kalau kita gambar ini teman-teman ya, kita harus pelajari ini dulu ya. Jadi tulang dada, jadi tulang badan ini masuknya, atau gladiolus ini masuknya di tulang dada. Kita akan bahas ini ya. Ini gambarnya kita tulis dulu. Nah, yang ini yang di kotak ini ya, semuanya yang di kotak itu yang saya kasih panah itu satu kotak itu hitam itu namanya tulang dada gitu ya. Tulang dada itu dibagi menjadi 3. Ini saya tulis langsung apa itu namanya, landasan teori kita dalam menjawab. Jadi dari channel itu selalu menggunakan landasan teori yang ada untuk menjawab soal. Jadi tidak ngasal gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu bisa belajar banyak. Oke, tulang dada itu kan dibagi menjadi 3. Ya, tulang hulu atau tulang bagian atas. Hulu itu yang atas ya, dekat dengan tulang yang bagian tulang belakang bagian leher. Itu yang depan itu ya, depan atas itu 4 melekatnya tulang rusuk 1, 2. Jadi tulang rusuk 1, 2 bagian atas ini masuknya di tulang hulu, tulang dada bagian hulu yang 2 saja ya. Pasangan pertama dan pasangan kedua ini melekatnya di tulang dada bagian atas atau tulang hulu ya. Yang kedua adalah tulang dada bagian tengah. Tulang dada itu bagian tengah itu juga disebut gladiolus tadi yang ditanyakan, atau bisa juga disebut sebagai tulang badan. Nah, letaknya ada di tulang dada bagian tengah. Melekatnya tulang rusuk 3 sampai 7. 3 sampai 7 ini masuk di situ. Kemudian tulang rusuk ke-8 sampai 10 yang melekat menjadi 1, ini ujungnya juga di tulang badan atau tulang gladiolus atau tulang dada yang letaknya di bagian tengah. Teman-teman harus paham apa itu namanya istilahnya ya. Tulang badan itu namanya gladiolus, letaknya di tulang dada yang bagian tengah. Kalau bagian atas tadi namanya adalah tulang hulu atau manubrium. Kalau yang tengah namanya gladiolus atau tulang badan. Kalau bagian ujung itu ada yang seperti ekor, dilihat teman-teman gambarnya. Tulang dada bagian ujung yang seperti ekor itu ya, itu namanya tulang taju pedang atau bahasa latinnya xiphoid process ya. Letaknya di bagian bawah dari tulang dada. Tulang ini terbentuk dari tulang rawa gitu ya. Yang ditanyakan adalah ini, tulang badan atau gladiolus ya. Oke, kita lihat yang opsi masing-masing opsi. Tulang rusuk ke-3 sampai 7 benar, itu masuk di tulang badan, terletak di bagian tengah tulang dada.
Betul, ini juga betul. Ini benar ya. Ini benar. Jadi 3 sampai 7 masuk di tulang dada. Letaknya di bagian tengah. Ya benar. Bahkan 8 sampai 10 juga masuk di tengah. Ini tapi kan pernyataan ini benar. Yang kedua, gabungan tulang rusuk 8 sampai 10 ini terletak di bagian bawah tulang dada. Ini salah ya. Karena 8 sampai 10 ini juga masuk di bagian tengah. Ini pernyataannya berarti salah. Harusnya gabungan tulang rusuk ke 8 sampai 10 ini juga masuk di tulang badan atau tulang dada bagian tengah. Yang C, tulang rusuk yang kedua dan terletak paling bawah. Nah, tulang rusuk yang kedua 1, 2 tadi kan masuknya di atas atau hulu. Jadi ini pernyataannya juga salah. Yang D, tulang rusuk pertama dan kedua serta tulang terletak paling atas. Benar, pernyataannya benar. Pernyataannya benar, tapi yang ditanyakan adalah tulang badan. Ya, jadi ini pernyataannya benar, tapi ini salah. Ya, pernyataannya benar, tapi yang ditanyakan adalah tulang badan, bukan tulang hulu. Ya, kalau opsi B dan C tadi pernyataannya adalah salah. Kalau opsi D tidak nyambung dengan pertanyaan. Yang E, tulang rusuk yang pertama terletak paling atas dari tulang dada. Ini pernyataannya juga benar karena tulang rusuk 1, 2 itu masuknya di tulang rusuk tulang dada bagian atas melekatnya itu ya, atau bagian hulu. Nah, ini bagian hulu juga. Ini tapi pernyataannya tidak nyambung dengan pernyataannya. Pernyataannya tidak nyambung dengan pertanyaannya. Pertanyaannya kan tulang badan. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi A. Next berikutnya, indikator ke-56. Itu disajikan data terkait faktor yang mempengaruhi konduktivitas beberapa benda. Peserta dapat menentukan perbedaan konduktivitasnya. Ya, konduktivitasnya. Soalnya seperti ini teman-teman. Kalau ada kisi-kisi seperti ini, soalnya seperti ini. Nomor 2, perhatikan grafik hubungan antara waktu dan perubahan suhu pada air dalam wadah A dan B. Diketahui massa air pada A lebih kecil dibanding massa air wadah B. Ini gambarnya ya teman-teman ya. Oke, kita tulis dulu bahwa massa dari A, kita tulis massa air di wadah A itu kita tulis MA saja, itu lebih kecil dari MB. Nah, kemudian coba lihat ya teman-teman ya. Ini prosesnya berdasarkan ini proses apa ini? Berdasarkan grafik tersebut, berdasarkan kalori yang diperlukan pada proses A, B. Oh, dari A ke B. Dilihat itu teman-teman gambarnya. Hanya dari A ke B. Oh, berarti dari A ke B baik di wadah A maupun di wadah B itu yang ada hubungannya hanya menentukan kalori, karena di situ ada kenaikan suhu, maka yang digunakan adalah rumusnya ini teman-teman. Menentukan kalori jika diketahui perubahan suhunya. Jadi, Q sama dengan MC delta T. Q itu banyaknya kalori, M itu massa, C itu kalori jenis, dan delta T itu perubahan suhu. Itu jika posisinya A ke B. Lihat gambar teman-teman, A ke B. Itu kan naik ya. Kalau naik berarti menggunakan rumus Q sama dengan MC delta T. Kalau B ke C itu mendatar. Itu tidak terjadi kenaikan suhu, namun terjadi perubahan wujud. Nah, kalau perubahan wujud nanti rumusnya bukan Q MC delta T, tapi Q sama dengan MN. Jadi kita fokusnya ke A ke B. Dari A ke B berarti menggunakan rumus Q sama dengan MC delta T. Ya. Diketahui bahwa massa A itu kurang dari massa B, ya kan, di situ diketahuinya ya. Kemudian dilihat itu delta, ya ini kan perubahan suhunya yang pada wadah A itu dari negatif 10 ke 0, itu berarti perubahan suhu di A itu 10. Dari negatif 10 ke 0 itu berarti 10 ya. Nah, perubahannya. Kemudian yang di wadah B itu dari A ke B nya sama, delta B nya ternyata juga 10, maka delta A itu sama dengan delta B.
perubahan suhu di A itu sama dengan perubahan suhu di B, sementara massa di A itu lebih kecil dari massa di B. Kalau kita masukkan di rumus Q sama dengan MC delta T, itu otomatis berarti QA itu kurang dari QB. Kenapa begitu? Karena MA kurang dari MB dan delta T-nya tetap, ya kan? Jadi jawaban yang paling tepat adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh wadah A itu lebih sedikit. Ini wadah A memerlukan kalor yang lebih sedikit daripada wadah kalor B. Kisi-kisi ke-57 disajikan nama beberapa benda, peserta dapat mengelompokkan dengan memberikan alasan dasar pengelompokannya. Itu nanti ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Bagaimana sifat-sifatnya? Soalnya seperti ini. Silakan teman-teman simak. Nomor 5, Cinta melakukan penelitian 3 zat dengan hasil sebagai berikut. Zat yang sesuai untuk P, Q, R berturut-turut. Lihat teman-teman itu tabel zatnya seperti itu. Ada bentuk sifat zatnya dilihat dari bentuknya, volumenya, masanya, kemudian kemampuan untuk dapat dialirkan, kemudian kemampuan untuk dapat dimanfaatkan, gitu ya. Ada P, Q, R di situ dilihat sendiri. Ya, kita akan bahas sifat-sifat zat. Ya, ini hubungannya dengan zat padat, cair, gas. Oke teman-teman, saya berikan tabelnya seperti ini. Sifat zat. Kalau zat padat itu bentuknya tetap. Zat cair bentuknya mengikuti wadahnya tentunya. Zat gas bentuknya mengikuti wadahnya. Ya, tergantung tempatnya. Kemudian kalau volumenya, zat padat itu otomatis volumenya tetap. Ya, karena bentuknya tetap. Ya. Kemudian zat cair itu volumenya juga tetap. Zat gas itu volumenya tidak tetap, ya, tergantung dari tempat yang ditempati. Ya. Zat gas itu tidak punya volume tetap, teman-teman. Kemudian kalau pemanfaatan dapat dimanfaatkan atau tidak. Zat padat tentu saja tidak bisa. Zat cair sulit sekali, ya. Kemudian kalau gas masih bisa dimanfaatkan, bisa mudah. Kalau massa jenisnya untuk zat padat itu memiliki massa jenis yang besar, zat cair itu sedang, zat gas ringan, gitu ya. Kemudian kemampuan untuk mengalir. Nah, kalau zat padat tidak bisa ngalir, ya. Zat cair itu bisa ngalir, kalau zat gas bisa ngalir juga, gitu ya. Nah, kalau kita ambil tadi ini tabel yang tadi di soal, maka teman-teman bisa jawab kalau P kalau bentuknya tidak tetap, volumenya tetap, masanya tetap, dapat dialirkan, tidak dapat dimanfaatkan, maka P itu benda cair atau zat cair. Yang Q otomatis zat padat itu. Bentuknya tetap, volume tetap, massa tetap, tidak dapat dialirkan, tidak dapat dimanfaatkan. Itu berarti zat padat. R otomatis zat gas, ya. Jadi P, Q, R itu cair, padat, gas. Kembali ke soal, berarti tadi P-nya cair, Q-nya padat, R-nya gas. Mana ini jawabannya? P, Q, R berturut-turut. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Air itu kan cair. Kayu itu padat, asap itu gas. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Lanjut ke indikator 58, disajikan cerita tentang 2 orang yang menimba air dengan cara yang berbeda. Yang satu menimba langsung dengan menggunakan tali, yang satunya lagi menggunakan katrol. Peserta dapat membandingkan besar keuntungan mekaniknya. Oke, gitu ya. Soalnya seperti ini, kalau ada kisi-kisi seperti itu. Kita lanjut ke nomor berikutnya teman-teman, yaitu nomor 4. 2 orang peserta didik menimba air dengan cara yang berbeda. Adi menimbang menggunakan katrol dan Betty menimbang langsung menggunakan tali. Nah, apabila kedalaman sumur sama, maka pernyataan yang tepat untuk kasus di atas yaitu ini antara opsi A, B, C, dan D ini berhubungan dengan KM atau keuntungan mekanik, ya. Kita harus paham keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik untuk yang bentuk katrol. Nah, semua katrol tetap itu keuntungan mekaniknya 1. Artinya itu beban itu sama dengan kuasanya atau gayanya. Ya, beban sama dengan kuasa. Ya, berat beban itu sama dengan berat gaya yang diberikan. Jadi sama saja, artinya sama saja, tidak ada keuntungan mekaniknya, gitu ya. Keuntungan mekanik itu artinya beratnya beban sama dengan gaya yang ditarik oleh Adi itu, ya. Sementara untuk yang dilakukan oleh Betty itu juga sama. Itu bebannya juga sama dengan
gaya yang ditarik. Lalu berbedanya di sebelah mana antara penggunaan katrol dengan menimba secara langsung? Itu hanya arah gayanya teman-teman ya, tidak mengubah berat bebannya atau berat kuasanya, tidak berubah sama sekali ya. Kuasanya dan gaya yang dibutuhkan sama. Gaya yang dibutuhkan sama untuk menarik beban itu sama. Yang berbeda hanya apa? Hanya arah gayanya. Ya, arah gayanya yang berbeda. Jadi keuntungan mekanik dari AD itu satu, keuntungan mekanik dari BT juga satu, sama saja. Ya, karena satu sama-sama dengan satu, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Kita masuk indikator 59, di mana indikator 59 ini nanti teman-teman akan disajikan gambar tentang proses perubahan energi pada pembangkit listrik, baik angin maupun air, atau matahari atau uap. Jadi pilih salah satu ya. Peserta dapat menganalisis perubahan energi apa yang terjadi pada setiap tahapannya. Oke, kita lihat ya, soalnya seperti ini. Nanti teman-teman akan disajikan bacaan yang sepanjang ini, gitu ya. Sepanjang ini nanti teman-teman bisa lihat di e-booknya, gitu ya. Kebanyakan tenaga angin modern dihasilkan dalam bentuk listrik dengan mengubah rotasi dari pisau turbin menjadi arus listrik dan seterusnya, gitu ya. Cara kerja pembangkit listrik, tenaga angin, dan seterusnya. Kita skip saja, teman-teman bisa baca sendiri gitu ya. Kita langsung ke soalnya. Jadi berdasarkan teks, manakah pernyataan berikut yang benar tentang listrik tenaga angin? Kita langsung analisa saja. Tenaga angin terbatas jumlahnya. Masa tenaga angin terbatas jumlahnya? Kan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui ya, gitu ya. Jadi tidak terbatas harusnya. Yang B, kincir angin, energi angin diubah untuk memutar peralatan mekanik melakukan kerja fisik. Oke, ini juga bisa masuk. Yang C, karena kebutuhan ruang volume angin yang melimpah, listrik tenaga angin akan sangat bermanfaat di perumahan di pedesaan. Ada tidak tadi? Ya, seperti ini. Yang D, listrik tenaga angin sangat praktis untuk pemenuhan kebutuhan udara segar dan bersih di tempat tinggal. Oh, ini belum tentu gitu ya. Jadi jawaban yang paling relevan berdasarkan teks bacaan adalah yang opsi B ini gitu ya. Berikutnya, disajikan grafik hubungan antara waktu pemanasan dan perubahan suhu suatu zat cair yang masanya berbeda. Ya, peserta didik dapat menentukan mana yang memerlukan kalori yang lebih besar. Soalnya modelnya seperti ini, teman-teman. Plat tembaga bersuhu 200 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 2 kg air 16 derajat Celcius. Setelah beberapa saat terjadi keseimbangan suhu air dan tembaga sebesar 40 derajat Celcius. Nah, berdasarkan data tersebut, massa dan kalori jenis tembaga dibandingkan dengan massa kalori jenis air adalah titik-titik. Lihat opsi pilihan gandanya. A, massa tembaga lebih kecil daripada massa air, tapi kalori jenis tembaga lebih besar daripada kalori jenis air. B, massa tembaga yang kalori jenisnya lebih besar dari massa dan kalori jenis air. C, massa tembaga dan kalori jenisnya sama dengan massa dan kalori jenis air. Yang D, massa tembaga lebih besar dari massa air, tapi kalori jenisnya lebih kecil daripada kalori jenis air. Yang E, massa tembaga yang kalori jenisnya lebih kecil ya, daripada massa dan kalori jenis air. Oke, kita akan bahas ini ya gitu ya. Nah, kita selesai. Nah, ini misalnya ini ya. Plat tembaga suhunya sekian derajat. Jadi suhunya sekian gitu ya. Jadi kita langsung aja diketahui gitu ya. Kita tahu bahwa kalori jenis tembaga itu 400 Joule atau 380 bisa 400. Jadi kalori jenis tembaga, kalori jenis itu artinya apa teman-teman? Kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius per 1 kg. Itu ya, per 1 kg. Jadi kalau kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan, kalau tembaga dengan air cepat mana? Kalau kira-kira memanaskan air dengan memanaskan tembaga cepat mana? Ya cepat tembaga kan. Ya, cepat tembaga. Jadi kalori yang dibutuhkan kan sedikit supaya naik suhunya gitu aja. Kalau air lebih banyak, ya, itu logikanya gitu. Tembaga itu kalau mau memanaskan tembaga lebih cepat daripada memanaskan air, ya, lebih cepat, gitu ya. Maka kalori yang dibutuhkan lebih sedikit. Maka kalori jenisnya pasti lebih kecil. Sekarang kita cari kalori massa tembaga apakah lebih kecil atau lebih besar.
Kita mengenal bahwa Q lepas atau kalor lepas, kalor yang dilepas atau kalor yang dilepas oleh tembaga itu sama dengan kalor yang diserap oleh air gitu. Rumusnya kan begitu. Rumusnya MC delta T. Yang melepas adalah tembaga, saya kasih timbul T, MT CT delta T. T itu artinya massa tembaga, kalor jenis tembaga, dan perubahan suhu tembaga. Kemudian MA CA delta TA itu untuk air gitu ya. Nah, kita masukkan massa tembaga yang akan kita cari. Kalor jenis tembaga tadi 400 ya. Kemudian perubahan suhu tembaga dari awalnya 200, keseimbangannya 40, jadi 200 dikurangi 40. MA massa airnya 2 kg, kalor jenis airnya 4200. Kemudian perubahan suhunya dari 16 derajat menjadi 40, jadi 40 dikurangi 16 gitu ya. Hasilnya ini ya, 200 dikurangi 40 kan 160, 40 dikurangi 16 24. MT-nya berarti kita bisa menghitung 64.000 sama dengan 201.600, MT-nya sekitar 3,15 kg. Oh, jadi massa tembaganya 3 kg lebih, massa airnya 2 kg, maka lebih banyak massa tembaga gitu ya. Jadi jawabannya tepat, massa tembaga lebih besar atau lebih banyak daripada massa air, kalor jenisnya tembaga lebih kecil. Jawabannya tepat berarti opsi D. Oke, kita kaji indikator berikutnya, yaitu indikator 61. Disajikan data tentang keterkaitan Hari Raya Idul Fitri 2 tahun berturut-turut, misalkan 1440 Hijriah dengan 1441 Hijriah dengan kalender Masehi. Peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan kalender Masehi dengan kalender Hijriah. Soalnya seperti ini, teman-teman. Nomor 21. Perhatikan pernyataan berikut. Disadarkan pada periode revolusi bulan mengelilingi bumi, kemudian disadarkan pada, ini bukan disadarkan, harusnya didasarkan ya. Didasarkan pada periode proses bumi, 1 tahun terdiri dari 365 hari, 1 tahun terdiri dari 354 hari. Jatuhnya Hari Raya Idul Fitri setiap tahun pasti berbeda. Hal ini tidak sama dengan perayaan Hari Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Perbedaan ini karena tahun Masehi sesuai pernyataan titik-titik yang digarisbawahi tahun Masehi. Kita akan bahas satu persatu. Kalau Idul Fitri, teman-teman, yang perlu diketahui adalah Idul Fitri itu penanggalannya menggunakan penanggalan Hijriyah. Penanggalan Hijriyah itu apa? Menggunakan revolusi bulan terhadap bumi sebagai dasar penghitungannya. Jadi kalender bulan. Kalender Hijriyah itu dianggap kalender bulan. Ya, karena menggunakan bulan sebagai dasar, menggunakan revolusi bulan terhadap bumi sebagai dasar perhitungannya. Nah, dalam 1 tahun itu bulan itu berevolusi terhadap bumi ya. Bulan itu berevolusi terhadap bumi itu selama 354 hari ya. Satu putaran bulan mengelilingi bumi itu lamanya adalah 354 hari. Maka itu disebut 1 tahun Hijriah. Sementara untuk Natal itu menggunakan kalender Masehi. Kalender Masehi itu dasar perhitungannya menggunakan ukuran revolusi bumi terhadap matahari. Jadi bumi mengelilingi matahari. Satu keliling bumi, satu periode bumi mengelilingi matahari itu ternyata 365 hari, maka itu disebut 1 tahun Masehi. Ya teman-teman ya. Jadi ini yang ditanyakan adalah perbedaannya karena tahun Masehi sesuai pernyataan nomor berapa? Tahun Masehi. Kita lihat yang nomor 1, didasarkan pada revolusi bulan mengelilingi bumi, bukan ya, ini bukan, karena ini adalah kalender bukan Masehi ya, bukan tahun Masehi tapi tahun Hijriah. Yang kedua, didasarkan pada periode proses bumi. Ini proses bumi artinya revolusi bumi, berarti ini kemungkinan ya. Yang nomor 3, 1 tahun terdiri dari 365 hari, betul, karena Masehi 365 hari, 1 tahun terdiri dari 354. Nah, ini bukan, karena ini adalah tahun Hijriah ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi 2 dan 3. Oke, kita lanjutkan ke indikator 62. Disajikan data tentang kasus terjadinya bencana alam di permukaan bumi. Peserta dapat menganalisis proses alam baik endogen maupun eksogen keterkaitannya dengan bencana alam tersebut.
Oke, karakter soalnya seperti apa untuk indikator ini kita lihat. Januari 2013, sebuah wilayah yang sangat luas di Jakarta terkena banjir. Hal ini membawa dampak pada lebih dari 100.000 rumah yang menyebabkan hilangnya nyawa lebih dari 20 orang. Juga pada bulan Februari 2017, Jakarta diganggu oleh banjir besar yang menyebabkan ribuan rumah dibanjiri air keruh warna coklat, kadang-kadang sedalam 1,5 meter. Penyebab terjadinya banjir di perkotaan adalah titik-titik. Jadi nanti kita diminta untuk menganalisa penyebab terjadinya kasus-kasus seperti ini, misalkan banjir, tanah longsor, dan lain-lain gitu ya. Nah, kita lihat opsi yang semua lahan tertutup bangunan. Ini kurang ya. Jadi yang paling tepat memang kita lihat dari opsi plan gayanya, semua lahan tertutup bangunan, sistem drainase perkotaan yang buruk, banyak pemukiman buruk, menggunungnya sampah dan limbah padat, ruang terbuka hijau yang minim. Banjir itu disebabkan yang paling utama adalah tentang sistem drainase perkotaan yang buruk. Jadi jawaban yang paling tepat memang yang opsi B. Kalau sistem drainasenya bagus, maka kemungkinan besar tidak terjadi banjir seperti sekarang ini. Varian soal berikutnya, letusan gunung api memberikan dampak negatif sekaligus dampak positif. Selain bencana, pasca erupsi gunung api menghasilkan pasir, kerikil, dan batuan. Hasil erupsi tersebut menjadikan berkah buat penduduk sekitar gunung berapi. Berdasarkan bidang usahanya, kegiatan penduduk sekitar gunung berapi adalah titik-titik. Maka perdagangan, pertambangan, industri agraris itu bukan agresi. Yang terakhir adalah ekstraktif. Jadi kita harus mengenal dulu kegiatan ekonomi ekstraktif itu apa, agraris itu apa, industri apa, pertambangan apa, perdagangan apa gitu. Ini kalau pertambangan dan perdagangan saya kira teman-teman juga tahu gitu ya. Nah, kalau kegiatan ekonomi ekstraktif itu apa? Ekstraktif itu mengambil langsung dari alam gitu ya. Contoh dari kegiatan ekstraktif ini contohnya nelayan mengambil ikan laut ya, ikan di laut bisa langsung dikonsumsi ya. Bisa juga seperti usaha pertambangan di mana sumber daya menggali kekayaan alam secara langsung, ini juga termasuk ekstraktif gitu ya. Yang langsung dipakai itu namanya kegiatan ekonomi ekstraktif gitu ya. Mengambil kayu di hutan kemudian langsung dipakai gitu ya. Untuk bahan bakar, untuk dibakar atau dijual, itu namanya ekstraktif. Kemudian kegiatan ekonomi agraris itu tentu saja untuk sektor pertanian perkebunan gitu ya. Nah, kalau pertambangan itu contohnya mengolah memanfaatkan hasil bumi yang berasal dari galian. Jadi menggali, proses menggali itu bisa dapat logam mulia, bisa mendapatkan nikel, timah dan lain-lain, pasir, belerang, batu dan lain-lain gitu ya. Dari sini kita bisa menjawab ya. Jadi kegiatan ekonomi yang memang paling banyak dilakukan oleh penduduk di sekitar Gunung Berapi adalah kegiatan ekonomi pertambangan. Indikator berikutnya, indikator ke-63, nanti teman-teman akan disajikan kasus tentang kependudukan. Di suatu wilayah Indonesia, peserta dapat menganalisis persebaran penduduk di Indonesia. Contoh soalnya seperti apa? Kita lihat. Begini. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 Badan Pusat Statistik atau BPS, dalam pertumbuhan dan persebaran penduduk Indonesia 2011, 57,5% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan di Pulau Papua Barat kurang dari 1%. Nah, kebijakan yang dapat dilakukan untuk penyebaran penduduk di Indonesia tidak berkonsentrasi di Pulau Jawa, Bali, dan Madura adalah titik-titik. Oh, jadi yang ditanyakan di sini adalah bagaimana atau kebijakan apa yang diperlukan oleh pemerintah agar persebaran penduduk di Indonesia itu tidak terkonsentrasi hanya di Pulau Jawa, Madura, dan Bali saja gitu ya. Oke, kita lihat langsung analisa opsi pilihan gandanya dari A sampai E. Kalau A, lihat mengoptimalisasi pertumbuhan wilayah di Indonesia. Jadi pertumbuhan wilayah di Indonesia, optimalisasi pertumbuhan wilayah itu maksudnya pertumbuhan wilayah itu mungkin sektor ekonomi ya. Tidak hanya di jadi kita fokusnya sebenarnya bukan hanya di ekonomi tapi juga di persebarannya gitu ya. Yang B, membangun pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia, ini benar ya. Jadi pusat-pusat pertumbuhan jadi kota kecil diperbesar gitu ya.
Salah satunya dengan meningkatkan aksesibilitas ya, supaya nanti pusat-pusat pertumbuhan Indonesia itu semakin berkembang. B itu benar. Yang C, membangun perwilayahan pembangunan di Indonesia. Pembangunan perwilayahan juga termasuk, tapi fokusnya di sini adalah untuk penyebaran penduduk, jadi bukan. D, meningkatkan aksesibilitas antar pulau di Indonesia. Ini ya bisa saja, tapi ini kurang ya, fokusnya kurang ya. Di sini pengennya adalah untuk penyebaran penduduk, jadi pengennya cepat menyebar penduduk ya, membangun pusat-pusat pertumbuhan yang paling bagus. Jawaban yang paling tepat memang opsi B. Indikator berikutnya disajikan kasus tentang kependudukan di wilayah Indonesia. Peserta dapat menganalisis persebaran penduduk Indonesia. Ini ada data pendidikan penduduk Indonesia. Itu perguruan tinggi ada 4,6%, SLTA 19,6%, SLTP 17,8%, SD 28,7%, tidak tamat 22,2%, tidak sekolah 8,5%. Ya, berdasarkan tabel di atas, pernyataan yang paling tepat berkaitan dengan kualitas penduduk Indonesia. Kalau kita lihat opsi A, mampu bersaing di era globalisasi, coba teman-teman lihat itu yang tidak tamat SD aja 22%, gitu ya. Yang perguruan tinggi hanya 4%, artinya ya belum bisa ya bersaing di era globalisasi. Yang B, sudah berada pada masa transisi. Nah, masa transisi itu tidak demikian ya teman-teman. Di mana masa transisi itu harusnya perguruan tingginya sudah mulai di atas 40%. Tidak, bukan begitu ya. Yang C, sudah memenuhi standar UNESCO ya, ini jelas belum ya. Yang D, masih rendah, ini good ya. Kualitas penduduk Indonesia jelas masih rendah. Dilihat dari lulusan SD, SMP, kemudian yang tidak tamat sekolah SD dan tidak sekolah itu proporsinya sangat tinggi sekali gitu ya. Nah, yang D menunjukkan kenaikan, ini jelas salah gitu ya. Tidak ada tahunnya, tidak ada di tahun 1990, dan kalau menunjukkan kenaikan itu harusnya ada tahun dengan tahun lainnya, ada perbandingan tahunnya. Jadi jawabannya paling rendah, yang paling bagus adalah yang opsi D. Next, berikutnya 65, disajikan peristiwa sejarah nasional. Peserta dapat mengelompokkan peristiwa tersebut berdasarkan metode sejarahnya. Soalnya seperti ini. Pernyataan di bawah ini yang ada konektivitas antara ruang dan waktu adalah titik-titik. Yang A, gempa bumi di kota Yogyakarta mengakibatkan korban jiwa. Yang B, pada tanggal 17 Agustus diadakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI. Yang C, Indonesia merupakan daerah yang memiliki potensi gempa bumi. Yang D, Candi Borobudur yang terletak di Jawa Tengah termasuk 7 keajaiban dunia. Yang E, itu sekolah saya akan melakukan karya wisata di Yogyakarta saat liburan nanti. Oke, kita akan bahas sebenarnya konektivitas ruang dan waktu itu contohnya seperti apa saja gitu ya. Kita akan berikan penjelasan sebagai berikut. Ini saya kasih contoh macam-macam ya. Ini hubungan antara ruang dan waktu. Kita kasih contoh yang pertama, Nana lahir di kota Semarang. Nah, Semarang ini menunjukkan ruang, tempatnya ada ya. Kemudian tanggal sekian itu waktunya juga ada gitu ya. Kota Hiroshima Nagasaki dibom. Jadi kota Hiroshima Nagasaki itu kan tempat, ruang gitu ya. Tahun 45 itu berarti waktu. Contoh lain, saat tahun 2010 lalu saya berumur 20 tahun dan dirayakan di Bandung. Nah, 2010 lalu itu waktu, kemudian Bandung itu tempat. Ya. Yang berikutnya, saya akan pergi liburan ke Jakarta. Jakarta itu tempat atau ruang, liburan nanti itu waktu. Gitu ya, intinya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi cara jawabnya kita yang menentukan, pokoknya ada peristiwanya, ada tempatnya, ada waktunya gitu. Kembali ke soal. Nah, dari sini kita bisa jawab ya, jawaban yang paling tepat opsi E gitu ya. Sekolah saya akan melakukan karya wisata di Yogyakarta. Yogyakarta itu menyimpulkan tempat. Liburan nanti itu waktu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Indikator ke-66 itu diberikan sebuah kasus tentang sistem sosial pada masyarakat. Peserta dapat mengidentifikasi nilai norma pada masyarakat. Nah, nanti berarti hubungannya dengan macam-macam ya, tidak hanya norma ya, tapi juga norma-norma yang dikembangkan dari
luar itu ya. Tidak hanya norma kesopanan, kesusilaan, tapi juga dari luar. Oke, soalnya seperti ini teman-teman. Nomor 15, norma adalah pola, pedoman standar, ukuran, aturan, kebiasaan yang mengatur masyarakat agar terpelihara ketertiban. Penyimpangan terhadap norma tersebut dapat terkena sanksi pengucilan, rasa bersalah hingga sanksi hukum. Berikut ini adalah beberapa perilaku yang ada kaitannya dengan norma. Baca sendiri A sampai E. Kemudian di antara contoh tersebut di atas tergolong usage. Usage itu apa ya? Kita kan tahunya norma itu ya norma sopanan, norma kesusilaan, norma agama, norma hukum. Biasanya kan begitu. Nah, ternyata teman-teman itu harus belajar lebih karena ternyata norma itu dalam bahasa luarnya itu ada macam-macam gitu ya. Ada usage, ada folkways, ada more, ada custom, ada law. Teman-teman juga harus hafal. Kita akan bahas ya. Silakan teman-teman bagi yang baru menjumpai seperti ini, silakan teman-teman itu di screenshot untuk dipelajari gitu ya. Nah, kita belajar dulu pembagian norma berdasarkan Stephen, ini dari orang luar ya. Yang pertama adalah usage. Use itu cara, hubungannya dengan cara. Ya, cara hidup gitu ya. Norma yang apabila dilanggar pelakunya dianggap melakukan penyimpangan sosial ringan ya. Sanksi penyimpangan kecil ini sifatnya hanya celaan. Ya, sebagai contoh di Indonesia anak kecil membayar permen dengan tangan kiri itu dianggap tidak sopan gitu ya. Meskipun tidak dihukum atau diapakan ya, tapi itu tidak sopan. Jadi usage itu kalau dalam bahasa Indonesianya mirip-mirip lah dengan norma kesopanan. Hubungannya dengan norma kesopanan itu usage. Gitu ya. Mengingatnya mudah begitu ya. Usage atau cara. Kemudian yang kedua adalah folkways. Folkways itu bahasa Indonesianya adalah kebiasaan atau norma kebiasaan. Norma yang dibentuk oleh kebiasaan. Awalnya adalah perbuatan, namun kemudian diulang-ulang menjadi kebiasaan atau folkways gitu ya. Level ikatan dan sanksi folkways lebih besar ketimbang usage. Kalau usage itu kan tadi paling ringan ya. Misalkan jika individu tidak melakukan perbuatan sesuai norma folkways, maka akan dianggap menyimpang. Contoh, ada memberi tempat duduk pada ibu hamil dan lansia di kendaraan umum, itu contohnya itu. Misalkan anak muda sehat yang duduk sambil pura-pura tidur di bus ketika di depannya ada ibu hamil mencari tempat duduk, itu berarti dianggap itu tidak manusiawi, tidak normal lah gitu ya. Berarti dianggap melanggar norma folkways. Nah, kita langsung analisa supaya kita mengingatnya mudah. Sanksi ya. Sanksinya apa ya? Sanksinya adalah menimbulkan rasa malu, rasa bersalah bagi pelakunya. Jadi subjeknya adalah pelakunya, gitu ya. Pelakunya sebagai subjek dan sebagai objek juga ya. Kalau usage tadi sanksinya adalah dianggap tidak sopan. Jadi yang menganggap tidak sopan orang lain. Kalau yang folkways itu rasa malu, bersalah bagi pelakunya ya. Itu berarti condongnya kalau di Indonesia itu hampir mirip ya. Hampir mirip, saya bilang hampir mirip karena tidak sama, tapi hampir mirip. Kalau folkways itu berarti norma kesusilaan. Hampir sama ya. Kalau usage itu norma kesopanan, kalau folkways itu norma kesusilaan. Seperti itu, saya bilang seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah mores. Mores itu adalah tata perilaku, yaitu norma yang dibentuk oleh kebiasaan yang mengatur perilaku individu agar teratur, atau hukum masyarakat. Ini dianggap mores ya, hukum di masyarakat. Ini bagi pelanggarnya itu biasanya dapat hukum dari masyarakat, mendapat hukuman dari masyarakat ya. Contohnya begini, ada kegiatan mores mengatur kita untuk tidak menjadi kanibal atau memakan manusia ya, memakan daging manusia. Ketika kita ditemukan sedang makan daging manusia, maka kita mendapatkan sanksi yang keras ya, bisa hukuman atau minimal tidak lagi dianggap sebagai manusia. Itu ya mores ya. Mores itu anggap saja kalau di Indonesia itu seperti norma hukum tapi berlaku di masyarakat, tidak di penjara tapi dihukum oleh masyarakat ya.
Kemudian yang keempat adalah custom, itu adat, norma adat. Ini hubungannya dengan adat ya teman-teman. Adat istiadat meliputi tata kelakuan yang menyatu pada pola perilaku masyarakat ya. Contohnya adalah misalkan tentang pernikahan, adat pernikahan dan lain-lain itu ya. Itu adat masing-masing daerah punya custom berbeda-beda atau adat berbeda-beda. Yang terakhir adalah law atau hukum. Ini teman-teman juga sudah tahu kalau melanggar itu pasti mendapatkan sanksi. Ini sama dengan di Indonesia ya, dan norma hukum gitu ya. Nah, kita akan analisa mana yang termasuk usage. Kata kuncinya tadi apa? Yang pertama, sanksinya ringan. Paling ringan itu usage. Yang kedua, paling-paling sanksinya adalah tidak dianggap sopan atau dianggap tidak sopan lah gitu. Dianggap tidak sopan itu usage. Kita lihat yang A. Jika terpaksa bersendawa dilakukan dengan sopan. Nah, ini hubungannya dengan usage ya. Ngaben merupakan pembakaran mayat di Bali. Proses pembakaran mayat di Bali ini termasuk adat atau custom ya, ini custom. Jadi ini bukan. Menyapa dengan ramah. Menyapa dengan ramah itu masuknya folk ways. Bersalaman gitu ya. Kalau misalkan bertemu dengan teman-teman tidak bersalaman tuh rasanya gimana gitu ya. Itu berarti masuknya di folk ways. Model bajunya misalkan tidak umum dengan temannya, itu nanti akan malu. Nah, proses malu ini juga termasuk di usage ya, tidak sopan. Karena bajunya misalkan pakai rok mini kan tidak sopan ya dia. Meskipun itu juga tidak ada hukumnya, paling-paling ya dianggap tidak sopan gitu ya. Potongan rambut yang sedang menjadi tren, nah, misalkan di tren masyarakat itu sedang tren-trennya misalkan rambut rapi, maka ini masuknya di folk ways gitu ya. Folk ways. Kalau tidak sama nanti ya merasa bersalah karena tidak mengikuti tren gitu ya. Folk ways. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A, D. Yang A dan D. Yang A dan D berarti jawaban yang paling tepat adalah A gitu ya. Prediksi ketiga. Perhatikan contoh kasus berbagai penerapan nilai, norma, moral, hukum, aturan, dan seterusnya. Padahal hukum itu juga termasuk norma, aturan juga termasuk norma, gitu ya. Tapi ya tidak apa-apa ya. Yang penting soalnya seperti inilah kira-kira. Yang pertama adalah taatilah peraturan. Yang kedua, pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm diancam pidana kurungan 1 bulan dengan denda 250.000. Yang C, ketaatan. Yang D, huruf P dicoret pada rambu lalu lintas. Yang E, melanggar aturan. Nah, ini berdasarkan contoh di atas yang termasuk contoh penerapan moral yang mana. Jadi kita harus pahami dulu bedanya nilai, norma, moral. Ya, kalau teman-teman tahu nilai, norma, moral, maka ini pertanyaan ini bukan menjadi masalah ya. Nanti ditanyakan apapun juga bisa gitu ya. Oke, kita akan bahas apa pengertian nilai, norma, moral. Pertama kita belajar nilai dulu. Nilai atau value itu sikap manusia dalam menilai segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Contohnya nilai kesederhanaan, kejujuran, ketaatan, dan lain-lain ya. Kepedulian dan tanggung jawab, kedisiplinan, dan lain-lain. Kalau norma itu dibuat untuk menciptakan kehidupan yang tertib, teratur di dalam kehidupan masyarakat. Nah, contohnya norma ya norma hukum, norma agama, norma semuanya itu ya. Misalkan beribadah itu norma, maksudnya di norma agama, kemudian dan lain-lain lah. Ya itu ya, teman-teman juga sudah paham karena kita sudah pelajari norma-norma yang keempat itu sudah dipelajari di video sebelumnya. Yang ketiga moral. Moral itu ajaran yang baik dan buruk tentang suatu kelakuan manusia. Biasanya ada kata-kata atau diksinya adalah perbuatan baik, perbuatan buruk seperti itu ya. Contohnya ini, menolong adalah perbuatan mulia atau perbuatan baik. Itu namanya moral. Ada istilah begitu. Tidak berbohong karena itu perbuatan yang tercela. Itu juga termasuk moral. Itu ya. Memberikan bantuan kepada orang lain adalah perbuatan terpuji. Itu juga moral. Ada seperti itunya. Paham ya teman-teman ya? Oke, kita kembali ke soal.
Nah, kalau taatilah peraturan berarti hubungannya dengan peraturan. Peraturan itu hubungannya dengan norma. Jadi ini juga norma gitu ya. Yang kedua juga hubungannya dengan peraturan, maka ini juga norma. Yang ketiga ketaatan berarti itu nilai gitu ya. Huruf P dicoret pada lampu lalu lintas, rambu lalu lintas itu berarti norma, norma hukum ya, hukum tentang ketertiban berlalu lintas. Melanggar aturan adalah perbuatan yang buruk. Nah, ini seperti ini namanya moral. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Next kita lanjutkan ke indikator 67, disajikan kasus tentang perilaku ekonomi. Peserta dapat memberikan contoh perilaku ekonomi ya di masyarakat. Kita lihat ya contoh soalnya seperti ini. Seorang memiliki penghasilan Rp500.000, ia membelanjakan Rp400.000 dalam waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sisanya Rp100.000 ia belanjakan sepasang sepatu karena sepatu tersebut sedang menjadi tren. Ya, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat konsumsi seseorang dipengaruhi oleh titik-titik. Di situ ada trennya, kemudian ada hubungannya dengan penghasilan. Ya. Jadi kita lihat ya. Opsi pilihan gandanya menunjukkan bahwa tingkat konsumsi orang dipengaruhi oleh titik-titik. Pola hidup konsumtif sebagai rasa syukur atas karunia Tuhan yang diberikan ini jelas salah gitu ya. Yang B, budaya lokal dan budaya global ini tidak ada hubungan karena di situ yang disorot adalah tentang pendapatan dan gaya hidup ya. Pendapatan dan lingkungan tempat tinggal di situ lingkungan tempat tinggalnya kurang. Oke, tidak ada di situ ya. Kemudian keinginan hidup mewah dan rasa gengsi tinggi. Rasa gengsi tinggi itu mengisyaratkan tentang tren. Keinginan hidup mewah itu sama tentang penghasilan gitu. Jadi jawaban yang memang paling tepat adalah opsi D. Indikator berikutnya ke-68 disajikan kasus tentang perilaku ekonomi produksi. Peserta dapat memberikan contoh perilaku ekonomi produksi di masyarakat. Contoh soalnya seperti ini. Contoh kegiatan produksi dengan menggunakan faktor produksi asli adalah titik-titik. Yang ditanyakan adalah faktor produksi asli. A. Seorang pengusaha memproduksi pakaian jadi, seorang ibu menjahit baju untuk anaknya, seorang nelayan menangkap ikan di laut dengan jaring. Yang D. Seorang pekerja pabrik menghasilkan 100 pasang sepatu dalam sehari. Yang E, seorang anak mengambil buah mangga dari pohonnya. Mana yang merupakan faktor produksi asli atau kegiatan produksi asli? Saya jelaskan dulu untuk faktor produksi asli itu berasal dari SDA dan tenaga kerja yang tersedia untuk melakukan produksi. Ya, jadi langsung SDA yang menjadi faktor produksi asli contohnya berupa sumber yang dapat diperbarui ya, hutan, laut, ikan dan lain-lain gitu ya. Serta sumber yang tidak dapat diperbarui contohnya yang minyak bumi dan matahari gitu ya. Faktor produksi asli itu berarti faktor produksi yang berasal dari sumber daya alam dan tenaga kerja manusia. Murni dari situ. Nah, kalau turunan itu biasanya faktor produksi berasal dari modal dan kewirausahaan. Gitu ya. Jadi kalau asli itu SDA dan SDM. Kalau turunan itu modal dan kewirausahaan. Nah, kalau kita lihat yang A, seorang pengusaha memproduksi pakaian jadi. Nah, kata-kata pengusaha, ya, pengusaha itu berarti hubungannya dengan kewirausahaan ya. Menjahitkan baju untuk anaknya, ibu menjahitkan. Ini juga menjahitkan baju ini melibatkan modal gitu ya. Kain juga modal, jadi modal kewirausahaan tadi merupakan faktor produksi turunan. Jadi yang B juga tidak, karena di situ seorang ibu menjahitkan baju. Untuk menjahit baju itu butuh kain, butuh mesin jahit, itu modal. Ya. Ibunya benar, itu faktor produksi asli. Yang C, seorang nelayan menangkap ikan di laut dengan jaring. Nelayan itu faktor produksi asli, menangkap ikan di laut dengan jaring. Jadi ada modalnya di situ. Dengan jaring, ya. Artinya di opsi C itu ada faktor produksi aslinya, ada nelayan dan ikan di laut, tapi juga ada faktor produksi turunannya yaitu jaring.
ya. Jadi yang C juga bukan. Yang D, seorang pekerja pabrik, berarti pekerja pabrik itu masuknya di faktor produksi asli, menghasilkan 100 pasang sepatu dalam sehari. Nah, menghasilkan 100 pasang sepatu itu membutuhkan bahan, ya, jadi butuh modal juga. Nah, karena butuh modal, maka di situ juga faktor produksi turunan. Kita lihat yang E, seorang anak mengambil buah mangga dari pohonnya. Ini langsung, ya. Anak mengambil buah mangga, itu berarti faktor produksi asli semua. Ya, buah mangga itu sumber daya alamnya langsung dikonsumsi, gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Kegiatan utama ekonomi rumah tangga produsen adalah titik-titik. Menjual barang dan jasa, mengkonsumsi barang dan jasa, mendistribusikan barang dan jasa, memproduksi barang dan jasa, menggunakan barang dan jasa. Oke, kita lihat ya. Jadi kegiatan produksi itu merupakan kegiatan untuk menghasilkan, ya, memproduksi, menghasilkan barang jasa. Kalau distribusi itu menyalurkan barang jasa dari pihak produsen ke konsumen. Kalau kegiatan konsumsi itu kegiatan ekonomi yang menghabiskan, ya, nilai guna atau suatu barang jasa. Oke. Kalau kita lihat yang A, menjual barang dan jasa. Kalau menjual barang dan jasa itu bukan kegiatan produksi ya teman-teman, tapi itu kegiatan termasuk kegiatan distribusi, mendistribusikan kan. Oke, mengkonsumsi barang jasa itu kegiatan konsumsi, mendistribusikan barang jasa jelas, memproduksi barang dan jasa yes ya, kegiatan produksi itu berarti yang D. Menggunakan barang dan jasa itu konsumsi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Semoga untuk pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.